Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita saat ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, kita kelas, silahkan. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Filka, keterangannya Filka sakit ya. Yang lain hadir semua. Ya. Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa? Coba ketua kelas. Ya, bagus. Jadi minggu lalu kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Ya, betul. Jadi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu biasa disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hari ini pelajaran kita hari ini yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Siapa di sini yang suka berolahraga? Ya, semuanya suka berolahraga ya. Siapa yang bisa menjelaskan salah satu manfaat dari kegiatan olahraga tersebut? Coba Ingrid. Ya, betul sekali. Jadi salah satu manfaat dari kegiatan olahraga yang kita lakukan adalah memperlancar sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Jadi bagaimana olahraga itu dapat memperlancar sistem peredaran dalam tubuh kita? Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, Marcelo. Ya, betul, bagus ya. Jadi ketika kita berolahraga itu, detak jantung itu akan meningkat sehingga bisa memompa darah lebih keras. Dengan sendirinya hal ini akan dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh dan darah pun akan bisa mengalir lebih cepat. Nah, kemudian pertanyaan ibu selanjutnya, siapa di sini yang suka minum air hangat setelah bangun tidur? Coba Yoga. Apa manfaat dari kita minum air hangat itu? Ya, bagus ya. Nah, manfaatnya juga adalah melancarkan peredaran darah. Dengan rutin mengonsumsi air hangat, resiko penumpukan lemak dalam peredaran darah itu dapat dikurangi sehingga aliran darah itu menjadi lebih lancar. Bagus ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan gangguan atau kondisi atau penyakit apa yang sering terjadi pada sistem peredaran darah kita? Ya. Coba yang pertama mulai dari Ingrid. Penyakit apa saja yang sering mengganggu sistem peredaran darah pada manusia? Hipertensi, betul. Apalagi? Yoga? Stroke? Ya, betul. Apalagi? Ya, aneurisma aorta. Apa itu aneurisma aorta, Marcelo? Nah, yaitu penggelembungan darah arteri yang mengalir dari jantung ke bagian tubuh lain. Penggelembungan pada dinding aorta atau pembuluh darah arteri yang mengendalikan darah dari jantung ke bagian tubuh yang lain. Apalagi
selain yang disebutkan teman-temanmu tadi, yoga, ya, penyakit jantung koroner, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah gangguan sistem peredaran darah agar terhindar dari penyakit-penyakit yang telah kalian sebutkan tadi? Apa yang dapat kita lakukan, Calvin? Yaitu melakukan olahraga secara teratur, apalagi minum air secukupnya, kemudian memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, apalagi ketua kelas, ya, menghindari makanan yang mengandung banyak gula ya. Jadi untuk cara mencegahnya yaitu melakukan olahraga secara rutin, minum air secukupnya, memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, dan menghindari makanan yang mengandung banyak gula. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Dari semua pertanyaan yang Ibu berikan, kalian semua menjawab dengan benar. Bagus ya. Jadi darah yang mengalir di dalam tubuh kita diatur oleh sebuah sistem yang bernama sistem kardiovaskular, atau yang biasa kita kenal dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel ya. Kemudian secara umum sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua. Siapa yang bisa menyebutkan kedua sistem peredaran darah tersebut? Coba yoga. Ya, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil ya. Jadi sistem peredaran darah besar ini biasa juga kita sebut dengan sistemik. Jadi sistem peredaran darah besar ini berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Itu untuk sistem peredaran darah besar. Kemudian sistem peredaran darah kecil ini biasa kita sebut dengan pulmonal. Mengapa dikatakan sebagai sistem peredaran darah kecil? Karena sirkulasinya itu pendek, dimulai dari jantung, kemudian ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Dan komponen utama sistem peredaran darah manusia. Darah memiliki peran untuk mengalirkan oksigen, zat gizi, hormon, dan berbagai komponen lainnya untuk menjaga kelangsungan tubuh kita. Jadi sistem peredaran darah atau kardiovaskular ini terdiri atas 3 komponen penting. Nah, ketiga komponen tersebut itu bekerja saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri untuk menjalankan fungsi utamanya. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan ketiga komponen utama dalam sistem peredaran darah? Calvin. Ya, jantung, betul. Siapa lagi? Ya, pembuluh darah, ya, bagus, dan darah. Ya. Yang pertama itu jantung. Jadi jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruangan yang dibagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Nah, keempat ruangan tersebut, siapa yang bisa menyebutkan keempat ruangan tersebut? Ya, betul. Jadi keempat ruangan tersebut terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, serambi dan bilik kiri jantung itu
berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen keluar dari jantung. Sementara itu, bilik dan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang masuk ke jantung. Kemudian komponen sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah ini bertugas untuk membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Nah, selain itu pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Nah, secara garis besar pembuluh darah itu terdiri dari 3 bagian. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Marcelo. Ya, pembuluh darah arteri. Betul. Kemudian pembuluh darah kapiler, ya. Selanjutnya, ya, pembuluh darah vena. Bagus ya. Jadi pembuluh darah arteri itu bertugas untuk membawa darah yang berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Kemudian pembuluh darah kapiler ini yaitu pembuluh darah kecil yang berada di antara arteri dan vena yang bertugas untuk mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini bertugas untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk dikembalikan ke jantung. Jadi pembuluh darah vena ini terdiri dari 2, yaitu pembuluh vena besar dan vena pulmonalis. Nah, pembuluh vena besar ini bertugas untuk membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat proses pernapasan. Kemudian vena pulmonalis ini darah yang sudah diperkaya oleh oksigen tadi akan dialirkan dari paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, komponen sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Nah, fungsi utama darah adalah sebagai kendaraan pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Nah, darah ini juga mengangkut zat beracun sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, darah ini terdiri dari 4 bagian. Siapa yang bisa menyebutkan keempat bagian tersebut? Ya, yang pertama adalah plasma darah. Yang kedua, sel darah merah. Yang ketiga, sel darah putih. Dan yang keempat, trombosit. Ya, betul ya, bagus. Nah, yang pertama adalah plasma darah. Jadi plasma darah ini merupakan cairan kekuningan yang di dalamnya terdapat nutrisi, protein, hormon hingga hasil limbah tubuh. Kemudian yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Jadi sel darah merah ini mengandung hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen. Nah, darah akan berwarna merah cerah saat hemoglobin ini mengambil oksigen. Seiring aliran darah, hemoglobin ini akan melepaskan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Mengapa demikian? Karena perannya adalah untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan benda asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Kemudian yang keempat adalah trombosit.
Jadi trombosit ini merupakan sel yang berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah. Jadi trombosit ini bekerja sama dengan protein untuk mengontrol perdarahan, ya. Oke, sekarang di sini Ibu telah menyiapkan sebuah media mengenai dengan sistem peredaran darah manusia. Jadi ini adalah media mengenai dengan sistem peredaran darah manusia. Sekarang coba perhatikan, Ibu akan jelaskan sekali lagi ya. Jadi organ peredaran darah pada manusia itu yaitu yang pertama adalah jantung. Jadi fungsi jantung ini adalah untuk memompa darah. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan dan bilik kanan ini kaya akan karbon dioksida, sementara serambi kiri dan bilik kiri ini kaya akan oksigen. Nah, organ peredaran darah pada manusia selain jantung adalah pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah ini terdiri dari arteri atau nadi dan vena atau balik dan juga kapiler. Ya. Kemudian untuk pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru ada pembuluh darah arteri pulmonalis dan pembuluh darah vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang mengalirkan darah di dalam tubuh. Jadi sistem peredaran darah ini dari penjelasan Ibu tadi sebelumnya terdiri dari 2 macam, yaitu sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, kemudian sistem peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jantungnya bagian sebelah serambi kiri, jantungnya pada bagian serambi kiri. Nah, darah bersih dari bilik kiri mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri atau nadi. Nah, setelah dari seluruh tubuh, maka darah akan menjadi kotor. Darah kaya akan karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena atau balik. Jadi saat dia masuk ke jantung, dia akan masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan dia akan turun ke bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan maka darah akan dipompa ke paru-paru. Darah akan dipompa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini darah bersih, di paru-paru ini darah yang kotor akan diubah menjadi darah bersih melalui sistem pernapasan pada manusia. Nah, sehingga darah bersih yang kaya oksigen akan dimasukkan kembali ke jantung, tepatnya di serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, lalu darah bersih dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri dia akan dipompa dan diedarkan ke seluruh tubuh dan begitu seterusnya. Ya, itulah proses peredaran darah dalam tubuh kita. Oke, Ibu rasa pelajaran hari ini sudah cukup jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Siapa yang bisa menyebutkan sistem peredaran darah itu terdiri dari 2, yaitu? Ya, silahkan juga. Ya, bagus. Nah, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian
komponen-komponen dalam sistem peredaran darah itu terdiri dari apa? Terdiri dari jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian komponen darah itu sendiri ya. Itu ya, terdiri dari 3: jantung, pembuluh darah, dan komponen darah itu sendiri ya. Baik, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akan bertemu kembali di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.